Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Ferry Erik. Hari ini saya masih ada di salah satu hotel di kota Jakarta untuk proses kembali ke Arab Saudi. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya, bagaimana sih sebenarnya proses untuk kembali ke Arab Saudi khususnya ya. Jadi sebenarnya banyak cara, kita bisa melakukan sendiri pun atau dengan bantuan majikan pun kita bisa gitu. Jadi majikan yang akan mengurusi urusan yang ada di Arab Saudi dan kita yang akan mengurusi hal-hal yang ada di Indonesia, misalkan proses menuju ke bandara, kemudian tes PCR-nya juga. Otomatis kan tes PCR ini meliputi banyak hal, pendaftaran, pengambilan hasilnya, itu kan kita harus benar-benar tahu lah ya. Tapi ada cara yang nggak mau ribet untuk prosesnya, itu bisa melalui tim-tim lapangan seperti tim saya juga. Nanti kita akan langsung tanya-tanya gimana proses untuk kembali ke Arab Saudi, apa yang harus disiapkan, kemudian nanti gimana prosesnya sama yang bersangkutan langsung, oke? Jadi nanti kita ketemu sama salah satu tim saya yang ada di Jakarta, tepatnya dia tinggal di hotel ini juga. Kita akan tanya-tanya semuanya, bagaimana sih sebenarnya proses untuk kembali ke Arab Saudi, oke? Hai guys, masih dengan saya Ferry Erik ya. Hari ini sesuai dengan janji saya masih dengan Pak Ridwan Zakaria. Perlu sekalian ketahui sekali lagi, jadi beliaulah yang ngurusin teman-teman, termasuk saya pribadi ketika kembali ke Arab Saudi. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sampai saat ini sehat dan bahagia sekali ya bisa ketemu. Padahal sebetulnya sebelum datang ke Indonesia kita udah sempet sharing-sharing juga, iya. baik di Messenger atau di media sosial atau di WhatsApp dan lainnya gitu ya. Iya. Gitu. Lah untuk hari ini gimana? Banyak teman-teman yang diproses? Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini yang diproses kemarin aja kita udah terbang 6 orang, alhamdulillah. Untuk hari ini berarti kita ada 4 orang, ada yang penerbangan sekarang jam 6 dengan pesawat Qatar, ada yang nanti malam dengan pesawat Emirat. Gitu. Oke Pak, jadi aku dapat pesan dari teman-teman, banyak banget teman-teman yang tanya lewat komen itu, gimana sih sebenarnya proses untuk kembali ke Arab Saudi dari awal sampai terbang. Pastinya secara luas ya, walaupun mereka mungkin pengen berangkat sendiri ataupun mungkin minta tolong dengan Pak Ridwan Zakaria. Jadi kan kalau saya sih pribadinya lebih enak minta tolong lah kayak gitu. Siap. Jadi begini, sebetulnya untuk teman-teman PMI, proses pasca cuti untuk kembali lagi ke negara penempatan yaitu Saudi Arabia sangat mudah apabila bisa dipahami. Gitu. Satu, persiapkan. Kalau kita mau terbang, artinya kita harus ada tiket dengan hotel karantina. Oke. Kalau hotel karantina itu tergantung status dosis mereka. Kalau para rekan PMI status dosisnya 2 dosis di Saudi, artinya tidak harus ada karantina sampai dengan hari ini ya. Oke. Kita belum tentu nanti aturan di Februari kayak gimana gitu. Jadi yang 2 dosis dari Arab Saudi tanpa karantina untuk saat ini. Untuk saat ini tanpa karantina gitu ya. Jadi harus pastikan. Contoh, kita harus ambil aja untuk yang 1 dosis di Saudi atau 2 dosis di Indonesia. Persiapannya apa? Untuk mereka yang ada hotel karantina, tiket dengan hotel karantina. Kapan bisa di-booking? Tiket hotel karantina itu tadi seminggu sebelumnya. Itu lebih aman dengan hotel karantina. Setelah ada hotel karantina dengan tiket, kita akan jadwalkan yang persiapkan adalah kapan harus ke Jakarta untuk melakukan swab test PCR. Oke. Nah, swab test PCR artinya 1 hari sebelum terbang itu sudah ada di Jakarta. Semisal mau terbang tanggal 30, tapi lihat dulu tiketnya nih. Karena ada beberapa tiket jebakan Batman nih. Semisal mau terbang 0040 di tanggal 30. Artinya tanggal 29 jam 9 malam kita udah check-in. Berarti harus ke Jakarta tanggal berapa? Ya tanggal 28. Betul sekali. Karena saya pernah mengalami kayak demikian, udah saya jelaskan. Dia mau terbang tanggal 30 di jam 0040 ya. Tiba-tiba dia baru ke Jakarta tanggal 29. Tanggal 29 itu udah waktunya check-in. Tanggal 29 ke Jakarta itu jam 12 siang udah kesini. Katanya saya mau swab test PCR. Itu udah nggak bisa swab test PCR. Karena itu udah waktunya kita check-in. Jam 9 kita udah check-in. Itu yang persiapan. Lihat dengan tiket dan jadwal penerbangan ya. Kayak gitu. Nah, setelah itu udah keluar tiket yang hotel karantina, persiapan swab test PCR, pastikan dokumen kita lengkap semua. Jadi saya selalu wanti-wanti, selalu mengasih informasi kepada rekan-rekan PMI. Dokumen apa yang punya? Sertifikat vaksin, jangan lupa. Sertifikat vaksin di Indonesia tidak hanya kita berupa ada ini yang kayak kartu gitu Mas Ferry ya, kayak gitu. Kita tidak cukup. Kita pastikan peduli lindungi harus aktif. Karena apa? Pernah kita menemukan ya ada rekan PMI
dia sertifikat vaksinnya keluar, ternyata peduli lindunginya tidak dibuka. Kenapa tidak dibuka? Ternyata yang didaftarkan itu nomor punya anaknya. Otomatis ketika kita mengaktifkan peduli lindungi, kode OTP-nya masuk ke anaknya. Nah itu kendala, itu harus dipersiapkan juga. Jadi tidak hanya misalkan saya udah vaksin, oke udah vaksin. Bukti kita udah vaksin adalah ada di aplikasi Peduli Lindungi. Kalau di Saudi berarti aplikasi Tawakalna bahwa kita udah vaksin atau Sehati. Nah di Indonesia punya Peduli Lindungi yang harus diperhatikan nih. Ya kadang-kadang suka gagal paham, saya udah vaksin, boleh sudah vaksin. Bahkan ada yang membawa ke sini, Mas Ferry, cuman surat keterangan dari puskesmas. Saya ini vaksin saya, ini bukan vaksin tapi itu surat keterangan bahwa kita udah vaksin. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya selain menetapkan untuk dokumen jadwal yaitu terkait dengan paspor tadi. Paspor ditamakan silakan, pokoknya syarat untuk ke Saudi pas mau terbang paspor perhatikan tidak boleh kurang dari 6 bulan. 6 bulan. Oh. Kalau misalkan kurang dari 6 bulan, saya sarankan untuk perpanjang dulu. Perpanjang dulu. Itu betul sekali. Jadi persyaratan untuk persiapannya, persiapkan selain kita harus sehat ya, tiket dengan hotel karantina udah siap, dokumen yang lain, paspor udah siap. Selanjutnya yaitu kita siap untuk 1 hari sebelum terbang udah di sini kita siapkan akomodasi, kita berangkat untuk swab test PCR. Setelah swab test PCR kita kembali ke tempat akomodasi atau hotel, maka kita persiapkan pemberkasan atau dokumen, kita cek barangkali ada yang kurang sedikit demi sedikit. Besoknya kita berangkat ke bandara dan siap untuk check-in, terbang kembali lagi ke negara penempatan. Oh, kalau yang akomodasi tadi, misalkan teman-teman pengen dibantu sama Pak Ridwan, itu hotel udah dapet di sini, termasuk hotel kan? Betul sekali. Jadi selama ini gini Mas Fred, saya menawarkan beberapa paket ya, paket dalam artian untuk pendampingan. Mau itu misalkan ada beberapa yang berikan saya Pak tidak membutuhkan hotel, saya hanya pendampingan untuk PCR sama ke bandaranya. Boleh, kenapa? Saya bilang gitu. Karena saya ada saudara di Jakarta, kita nggak jadi masalah. Atau saya mau komplit aja semuanya karena saya nggak ada saudara. Jadi yang kita kondisikan apabila misalkan mendaratnya di Bandara Soekarno-Hatta, kita udah menyiapkan penjemputan mobilnya juga. Di-include dari mulai hotel, penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, PCR, pemberkasan, pengecekan dokumen, sampai kita mendampingi penghandalan ke bandara sampai dengan layak terbang. Gitu. Lah misalkan waktu mau check-in atau proses di bandara dan ternyata gagal nih, kita nggak tahu mungkin namanya kita udah disiapin semua, ternyata kok apesnya kayak gitu. Ya. Itu gimana? Apakah ya akan diproses kembali? Nah, jadi gini loh. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita tidak menemukan yang gagal. Tapi seandainya mungkin ya, namanya manusia kan ada hilapnya. Apabila misalkan dia gagal terbang, maka kita akan kembalikan lagi kepada hotel tersebut, ke sini kembalikan. Dan kita akan tanya, gagalnya di apa nih? Kita kan banyak gagalnya karena misalkan ternyata hotel karantinanya tidak ada, walaupun udah persiapan, atau aplikasi Sehatinya tidak terbuka. Itu bisa menjadi gagal juga. Maka tanggung jawab dari kita adalah memastikan kapan jadwal ulang kembali. Kita akan bantu dari mulai tiketnya, jadwal ulang. Tapi hati-hati, kalau gagal, semisal dokumen udah lengkap semua, gagal dari kita ketika ke bandara telat untuk check-in, atau misalkan ada aplikasi yang tidak terbuka, resikonya satu yang paling fatal, hotel karantina hangus, Mas. Tapi kalau tiket bisa di-reschedule kembali. Gitu. Itu aja. Kalau saya selalu wanti-wanti, kalau kegagalan dari pribadi, bukan dari maskapai dialihkan penerbangan atau jamnya, itu masih ada kebijakan hotel bisa di-reschedule atau bisa dijadwal ulang kembali. Tapi kalau misalkan dari kegagalan dari pribadi si penumpang tersebut, si TKI atau si PMB tersebut, itu kondisinya hotel karantina hangus, tidak bisa dijadwal ulang kembali. Gitu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan sih. Yang secara matang, gitu ya. Matang, tapi dalam artian matang gimana ya? Kita sebetulnya mengalir aja, kalau diperhatikan sebetulnya gampang. Cuma memang kadang-kadang kita udah jelaskan, udah paham, pas sampai ke sini ternyata masih ada aja yang kurang. Ya, yang saya jelaskan. Karena persiapan tidak matang, karena memang saya selalu menjelaskan, saya udah siap semua, ternyata masih ada yang kurang, yang kondisi itu sampai saat ini masih ada yang gagal. Tapi sebenarnya untuk proses kembali ke Arab Saudi itu kan
saya sebenarnya bisa melakukan sendiri kan ya. Sangat yakin, Ah, sangat bisa. tapi saya pribadi saya nggak mau ambil resiko aja sih. Betul. Makanya saya minta tolong Pak Ridwan. Nah, jadi gini Mas Ferry, saya pribadi kalau yang jalan sendiri ketika terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Berarti diri sendiri. Tapi kalau pendampingan kepada kita, ketika terjadi permasalahan, 100% tanggung jawab. Iya. Di mana sih letak kesalahannya? Maka kita akan bertanggung jawab 100%. Itu aja perbedaannya. Sebetulnya bisa mandiri, gampang sih berangkat PCR di sini, persiapan udah semuanya. Namun ketika ada kendala di bandara, kendalanya aplikasi tidak terbuka. Nah, kita mau gimana bisa bantu karena dia berjalan dengan sendiri gitu. Tapi kadang-kadang saya menemukan contoh, ada seminggu yang lalu dia PCR udah lengkap semua. Ternyata pas sampai ke bandara itu dia tidak punya aplikasi Sehati. Apa yang kita lakukan? Maka kita kirim tim di sana untuk membantu diaktifkan Sehati sama-sama kami. Itu aja sih poinnya sebetulnya. Oke, jadi itu teman-teman misalkan pengen kembali, kalian tetap bisa proses sendiri ya, silahkan monggo. Tapi misalkan kok nggak pengen ribet atau khawatir dan gimana-gimana, juga kalian bisa minta tolong sama Pak Ridwan Jagaria sih. Siap. Oke Pak, makasih atas Ya. sharing-sharingnya. Sama-sama. Yo sehat selalu, semoga teman-teman Amin. yang di sana yo menghubungi sampean karena Amin. sampeannya di Jakarta ya. Siap. Jadi buat teman-teman yang di luaran Jakarta, beliau tinggalin di Jakarta, jadi jangan khawatir aja sih. Udah? Monggo. Siap. Oke. Oke. Oke, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like dan share ke sosial media kalian semua apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.